Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, telah diketahui bahwa semua makhluk akan binasa saat hari kiamat. Saat waktunya tiba, kita semua juga akan dibangkitkan. Namun ternyata, saat kita tak bernyawa lagi, ada bagian tubuh yang tak hancur. Bagian ini pula lah yang akan menjadi dasar untuk membangkitkan kembali. Lalu bagian tubuh manakah? Apakah keistimewaannya? Dan bagaimana sains memandang hal ini? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagian tubuh manakah yang tidak hancur? Bagian tubuh yang tidak akan hancur nantinya adalah tulang ekor atau tulang sulbi. Semesta alam akan hancur, begitu juga isinya. Namun tulang ekor yang ada pada manusia itu yang akan bertahan dan tak hancur. Hal ini sudah dikabarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya, manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Tulang ekor memiliki dua dimensi, yaitu dimensi awal penciptaan dan dimensi kebangkitan kembali. Tulang ini adalah satu-satunya tulang yang tak akan dimakan tanah. Ini membuktikan bahwa tulang ini adalah yang paling kokoh. Para ilmuwan pernah mencoba menghancurkan tulang ekor dengan berbagai cara, melalui pembakaran, dipukul benda keras, atau dididihkan. Semuanya tak mampu menghancurkan tulang ekor. Lalu seperti apa penelitian mengenai tulang ekor? Hans Piemann, seorang peneliti Jerman bersama asistennya, melakukan percobaan pada tulang ekor. Mereka mengisolasi tulang ekor dan menggunakannya pada hewan amfibi. Ternyata, sel itu tumbuh sendiri di luar poros janin. Hal ini membuktikan bahwa tulang ekor itu tak terpengaruh oleh apapun. Percobaan kedua, tulang ekor direbus kemudian ditanam pada janin lain. Hasilnya tetap menumbuhkan sel-sel secara mandiri. Proses pendidihan itu sama sekali tidak berefek. Dr. Muhammad Ali Albar, ahli medis International Medical Center, mengatakan bahwa para pakar embriologi menemukan bahwa tulang ekor adalah permulaan manusia terbentuk. Bagian ini menjadi stimulan sel untuk membelah, berkembang, dan membentuk organ lainnya. Jaringan saraf dasar manusia pun juga berasal dari tulang ini. Dalam buku Miracles of Al-Quran and As-Sunnah, para pakar embriologi menjelaskan dengan detail bahwa manusia tercipta dari sebuah unta yang sangat halus yang disebut dengan unta primer. Unta tersebut terbentuk karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ke-15 setelah pembuahan sel telur dan implantasi pada dinding rahim. Setelah itu, organ embrio pun terbentuk, terkhusus saraf bagian awal tulang belakang. Kemudian semua organ tubuh. Unta primer ini juga akan membagi dan memiliki ciri khusus tersendiri. Hal ini membantu pembentukan jaringan dan organ secara khusus. Kemudian bekerja sama dan saling melengkapi dalam fungsi tubuh. Unta halus ini akan terurai saat manusia meninggal. Namun, sebagian kecil dari tulang ekor ini masih tersisa. Inilah yang akan menjadi dimensi kebangkitan kembali. Penegasan bahwa manusia akan dibangkitkan dari tulang belulang sudah diabadikan dalam Al-Quran. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Al-Quran Surah Yasin ayat 78 hingga 79. Dan sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai bagian tubuh manusia yang tidak akan hancur walaupun kiamat terjadi. Bagian tubuh ini adalah tulang ekor. Tulang inilah yang akan dijadikan dasar kebangkitan manusia kembali saat sangkakala kedua ditiup. Dalam penelitian, tulang ekor juga menjadi asal-muasal perkembangan manusia dalam kandungan. Masya Allah. Satu lagi sabda Nabi dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan oleh sains. Semua kebenaran telah disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya dan melalui Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai firman-Nya. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat seumpamanya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Al-Quran Surah Hud ayat 13. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.